Pemirsa, memasuki penghujung tahun, Indonesia kembali dihadapkan pada potensi meningkatnya ancaman bencana alam. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, hingga gelombang laut ekstrim menjadi peringatan serius bagi masyarakat di wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat periode akhir tahun merupakan fase rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, tapi juga aktivitas ekonomi, transportasi, dan stabilitas sosial masyarakat. Berikut laporan lengkapnya. Memasuki bulan-bulan terakhir tahun ini, BMKG memperingatkan adanya peningkatan intensitas hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh aktifnya angin monsun Asia yang membawa massa udara basah dari Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi secara merata, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Kondisi tersebut meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi yang kerap berulang setiap akhir tahun. Bencana hidrometeorologi masih menjadi jenis bencana yang paling dominan terjadi di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan banjir dan tanah longsor menempati urutan teratas dalam daftar kejadian bencana tahunan. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi umumnya berada di daerah aliran sungai, kawasan dataran rendah, serta wilayah dengan tingkat ahli fungsi lahan yang masif. Bisa dapat bantuan lebih mudah, dan kami juga di sini bertahan karena rumah kami sudah hancur, tidak ada satu apapun yang bisa kami ambil, dan kami akan mengutip-ngutip barang-barang yang ada di sini untuk kami buatlah tempat seadanya saja. Kami menempati ini apabila panas, kami kepanasan, kalau hujan kami kehujanan. Banjir menjadi ancaman utama di penghujung tahun. Hujan dengan durasi panjang menyebabkan debit sungai meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga. Kondisi ini diperparah oleh sistem drainase yang tidak optimal, pendangkalan sungai, serta minimnya daerah resapan air. Di sejumlah wilayah perkotaan, banjir tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga melumpuhkan akses jalan dan aktivitas ekonomi. Selain banjir, tanah longsor juga menjadi ancaman serius, khususnya di wilayah perbukitan dan pegunungan. Curah hujan tinggi membuat struktur tanah menjadi labil, terutama di daerah dengan kemiringan lereng curam dan tutupan vegetasi yang minim. Tanah longsor seringkali terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa dan rusaknya infrastruktur. Ancaman bencana di akhir tahun tidak hanya terjadi di daratan. Wilayah pesisir dan perairan Indonesia juga menghadapi risiko cuaca laut ekstrim. BMKG mengimbau nelayan dan operator transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan angin kencang. Gelombang laut dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan, termasuk Samudra Hindia dan Laut Natuna Utara. Kondisi ini beresiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal kecil dan nelayan tradisional.
Angin kencang yang menyertai hujan ekstrim juga dapat memicu gelombang pasang dan abrasi di wilayah pesisir. Cuaca ekstrim juga ditandai dengan hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Fenomena ini berpotensi menyebabkan pohon tumbang, kerusakan bangunan, hingga gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi. Di wilayah perkotaan, angin kencang kerap menimbulkan bahaya tambahan terutama akibat papan reklame dan struktur bangunan yang tidak kokoh. Pemirsa, selain faktor alam, aktivitas manusia turut memperbesar resiko bencana. Alih fungsi lahan, penanggulangan hutan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan memperparah dampak cuaca ekstrim. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana. Kerusakan lingkungan mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air hujan. Hutan yang gundul dan kawasan resapan yang berkurang membuat air mengalir langsung ke pemukiman dan sungai, sehingga meningkatkan resiko banjir bandang. Tanpa upaya pencegahan yang serius, ancaman bencana diprediksi akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Pemirsa, pemerintah melalui BNPB dan BMKG terus mengidentifikasi langkah kesiagapan mulai dari pemantauan cuaca ekstrim secara real time, peringatan dini, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan relawan kebencanaan. Masyarakat juga diimbau untuk aktif memantau informasi cuaca dan mengikuti arahan dari pihak pemenang. Langkah mitigasi menjadi kunci untuk mengurangi dampak bencana. Mulai dari membersihkan saluran air, memeriksa kondisi bangunan, hingga menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan darurat. Edukasi kebencanaan juga penting agar masyarakat memahami langkah evakuasi dan mampu bertindak cepat saat bencana terjadi. Pintu, kaca, dan benda-benda lain yang mudah roboh atau pecah. 4. Lindungi kepala dan leher dengan tangan atau benda lain. 5. Tetap di tempat hingga situasi aman dan getaran mereda. 6. Pemirsa, ancaman bencana alam di penghujung tahun merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dengan kesiagapan, kewaspadaan, dan kepedulian terhadap lingkungan, resiko bencana dapat diminimalkan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, jaga keselamatan diri dan keluarga, serta ikuti informasi resmi dari instansi terkait. Kami akan terus menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.